Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Kayaknya ada cukup lama nih kita nggak review atau memberikan 4 rekomendasi tema iOS terbaru. Dan di video kali ini saya kembali akan mereview tema iOS. Dan kali ini temanya untuk MIUI 13. Temanya keren walaupun emang nggak tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan oke, biar nggak terlalu panjang durasi videonya, jadi langsung aja kita awali untuk rekomendasi tema yang pertama. Untuk rekomendasi tema pertama, kalian bisa mencarinya dengan judul iOS 15 Stable V2. Ukuran file dari tema ini cukup besar, 56,1 MB. Sementara desainer dari tema ini adalah Hans van Halen, dan ini adalah desainer dari Indonesia. Jadi dapat dipastikan kalau tema ini juga ada di region Indonesia. Dan oke, ini adalah tampilan dari home screen-nya. Di bagian atas ini terdapat 3 widget yang bisa kalian gunakan. Untuk widget yang sebelah kiri ini adalah widget standar iOS, sementara untuk yang dua dia ada opsi di bagian dalamnya untuk pilihan widgetnya. Oke, kita pilih yang bagian tengah terlebih dahulu. Ayo, kalian bisa mengganti untuk bentuk widget widgetnya di bagian sini. Untuk bentuknya dia sama ya, yang persegi panjang. Dan ada banyak sekali widget yang bisa kalian gunakan, dan untuk widgetnya dia keren-keren ya. Dan kalau saya pribadi sih saya lebih suka untuk widget yang seperti ini. Icon back pada tema ini semuanya berubah, dan tema ini juga terdapat docksbar ala iOS. Sementara untuk control center pada tema ini ada perubahan, baik untuk indikator baterai dan juga bar sinyal juga ada perubahan. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Papan telepon pada tema ini ada perubahan, dan ini untuk papan teleponnya keren ya, hampir mirip seperti punya iOS. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan. Tema ini juga berubah di bagian aplikasi pesan sistem. Balon cat pada tema ini juga ada perubahan, dan di bagian bawah sini terdapat seperti emoji miliknya iOS. Sayangnya ini hanya gambar, jadi nggak bisa kalian gunakan. Tema ini juga berubah di bagian setelan. Tentang telepon, logo MIUI 12 di sini udah dirubah, dan logonya menjadi iOS 15 Stable, dan untuk logonya itu tembus hingga ke bagian dalam. Dan untuk opsi yang lainnya di sini hampir mirip seperti iOS ya. Recent App pada tema ini nggak ada perubahan, begitu pula untuk tampilan di bagian kontrol volume. Maksudnya untuk tampilan di bagian aplikasi pesan WhatsApp. Untuk kontrol volume pada tema ini ada perubahan, untuk ukurannya dia agak sedikit lebih mengecil ya, namun untuk di opsi ya ininya dia masih sama untuk bentuknya ya, hanya di bagian luarnya aja dia bentuknya agak sedikit lebih mengecil daripada ukuran standar MIUI. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen-nya. Oke, di bagian lock screen di sini ala-ala iOS banget ya. Ada widget jam, hari, dan juga kalender. Ada perakhiran cuaca. Geser ke sebelah ke bawah atau swipe ke bawah, di sini ada control center, dan untuk control centernya dia unik ya, hampir nggak mirip seperti milik iOS. Jadi malah hampir lebih mirip miliknya Oppo. Namun ini sih keren menurut saya. Di bagian atas ini ada untuk control center, persentase baterai, tekan volume untuk up and down, dan jika di sini ada untuk kontrol pemutar musik dan perakiraan cuaca. Dan di bagian bawah sini terdapat 2 shortcut aplikasi, yakni center dan juga kamera. Dan oke, kita akan lanjut untuk rekomendasi tema yang kedua, karena tema ini belum tembus hingga ke bot animasi. Oh iya, hampir lupa. Swipe ke atas di sini ada shortcut aplikasi, dan untuk shortcut aplikasinya dia ada docksbar-nya, hampir mirip seperti yang ada di bagian home screen. Dan oke, untuk rekomendasi tema yang kedua, kalian bisa menemukan tema ini dengan judul iOS V13. Dan tema ini untuk MIUI 13, sama seperti tema sebelumnya itu juga untuk MIUI 13. Ukuran file dari tema ini lebih kecil daripada tema sebelumnya, yakni hanya 31,1 MB. Sementara untuk desainer dari tema ini adalah Konstantino. Dan oke, ini adalah tampilan dari home screen-nya. Sama seperti tema sebelumnya, di sini ada opsi untuk di bagian widgetnya. Seperti biasa, untuk yang sebelah kiri ini adalah widget standar iOS, dan yang kedua dia sama ya. Sekarang kita pilih yang pilihan terakhir. Ayo, sama seperti tema sebelumnya, di sini juga bisa kalian rubah untuk tampilan widgetnya. Dan menurutku sih ini widgetnya keren-keren ya, dan kalian nggak akan bosan dengan tema ini, karena untuk widgetnya bisa kalian rubah sesuai dengan mood kalian. Icon pack pada tema ini semuanya berubah, dan untuk icon packnya dia hampir mirip banget seperti icon pack milik iOS. Dan di bagian bawah sini juga terdapat docksbar ala iOS.
Control center pada tema ini juga ada perubahan, begitu pula untuk indikator baterai dan juga bar sinyal. Untuk sinyal di sini menjadi 5G dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Papan telepon pada tema ini ada perubahan dan ini keren. Untuk papan teleponnya mirip banget seperti iOS. Kontak, detail kontak pada tema ini ada perubahan, sayangnya perubahan di bagian sini nggak begitu ketara. Aplikasi pesan sistem. Dan ini adalah tampilan untuk balon catnya. Sama seperti tema sebelumnya, di bagian bawah sini juga terdapat ala-ala emoji milik iOS. Sayangnya di sini juga cuma hanya gambar aja, jadi nggak bisa kalian sentuh ataupun kalian gunakan. Setelan pada tema ini juga ada perubahan. Tentang telepon, logo MIUI 13, logo dari MIUI 13 di sini udah diganti menjadi iOS. Dan logo ini belum tembus hingga ke bagian dalam. Kontrol volume pada tema ini ada perubahan, sama seperti tema sebelumnya, dia untuk ukurannya agak sedikit lebih mengecil. Sementara untuk recent app pada tema ini nggak ada perubahan. Oh iya, perubahan di bagian sini ada ya untuk recent app-nya, dia untuk tombol clear-nya menjadi tombol tulisan iOS. Dan oke, sayangnya tema ini belum tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Jadi langsung aja kita lihat di bagian lock screen-nya. Oke, di bagian lock screen di sini masih menggunakan standar standar iOS. Di bagian atas ini terdapat widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Oke, sayangnya nggak ada shortcut aplikasi apapun selain shortcut aplikasi wajib tema iOS, yakni center dan juga kamera. Dua kali di sini juga nggak ada kontrol untuk keputar musik. Swipe ke bawah di sini juga nggak ada kontrol center ala iOS. Jadi lanjut aja kita ke rekomendasi tema yang ketiga. Dan oke, untuk rekomendasi tema yang ketiga ini temanya unik kalau menurut saya. Tema iOS-nya lain daripada yang lain. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul iOS 6x7 Mood V13. Ukuran file dari tema ini cukup kecil, hanya 21,7 MB. Sementara untuk desainer dari tema ini adalah Konstantino. Dan oke, ini adalah tampilan dari home screen-nya. Di bagian atas ini terdapat widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Untuk widgetnya di sini unik ya, karena untuk yang sebelah kiri ini adalah widget iOS, sementara yang sebelah kanan sepertinya ini bukan widget ala iOS, namun jadi lebih keren aja. Icon pack pada tema ini semuanya berubah dan untuk ukuran icon pack-nya lebih kecil, 6x7. Di sini yang dimaksud adalah untuk susunan grid dari aplikasinya. Jadi ke sebelah sini dia ada 6, yang ke atas dia ada 7 kalau kalian menggunakan layar di bagian home screen-nya yang klasik. Oke, di sebelah pojok kanan atas dan juga ke bawah di sini ada opsi untuk kustomisasi di bagian lock screen-nya, dari mulai pergantian wallpaper. Dan untuk wallpapernya keren-keren ya, dan ada banyak sekali pilihan wallpaper yang bisa kalian gunakan. Dan di bagian bawah sini juga terdapat docksbar ala iOS, dan ini keren, dan ini semestinya ada masuk satu aplikasi lagi seperti ini. Control center pada tema ini ada perubahan baik untuk indikator baterai dan juga bar sinyal, dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Dan tema ini udah support di dual mode, light mode dan juga dark mode. Papan telepon pada tema ini ada perubahan, dan untuk papan teleponnya di sini keren ya, ada gambar-gambar 3D gitu, jadi agak sedikit lebih kelihatan menimbul dari untuk numeric numbernya. Kontak. Detail kontak pada tema ini sayangnya masih menggunakan tampilan yang standar. Aplikasi pesan sistem, dan ini adalah tampilan untuk balon catnya. Dan di sini lebih simpel karena di bagian bawah sini tidak terdapat embel-embel ataupun gambar dari emoji iOS, yang cuma gambar aja yang nggak bisa kalian sentuh. Dan menurutku sini lebih keren daripada tema-tema sebelumnya untuk di bagian aplikasi pesan sistemnya. Setelan pada tema ini juga ada perubahan. Tentang telepon, logo MIUI 12 di sini udah diganti menjadi iOS Global, dan sayangnya logo ini belum tembus hingga ke bagian dalam. Sementara untuk opsi yang lainnya apakah sama untuk ininya? Sayangnya nggak sama banget ya, nggak seperti tema sebelumnya. Untuk opsi on off-nya di bagian sini, dia untuk kalau tema yang sebelumnya dia hampir mirip banget seperti tema iOS. Dan sayang banget juga kalau tema ini nggak tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Jadi kita lanjut aja lihat di bagian lock screen-nya.
Oke, di bagian lock screen di sini masih menggunakan wallpaper yang sama seperti yang ada di bagian home screen. Swipe ke bawah di sini ada control center ala-ala iOS, sementara geser ke sebelah kanan di sini juga ada beberapa shortcut aplikasi dan juga widget. Ada perakhiran cuaca, kalender, hari dan juga jam, series suggestion dan juga kontak favorit di sini juga ada. Dan di sini hampir mirip banget seperti iOS karena kalian juga bisa mengetap 2 kali untuk memunculkan pengembang musik ataupun kontrol untuk pemutar musik. Jadi kalian nggak harus membuka lock screen jika ingin memutar musik di bagian lock screen. Kalian juga bisa langsung memutarnya tanpa harus membuka lock screennya. Dan oke, kita lanjut aja untuk rekomendasi tema yang terakhir karena tema ini sama seperti tema-tema sebelumnya itu belum tembus hingga ke bot animasi. Dan oke, ini adalah rekomendasi tema yang keempat atau sekaligus ini adalah rekomendasi tema yang terakhir. Menurutku sih tema ini paling keren daripada tema-tema sebelumnya. Dan oke, kita awali reviewnya mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian atas ini terdapat widget jam, hari, kalender, dan juga perakhiran cuaca. Sementara untuk widget jamnya dia menampilkan widget jam analog. Namun ini terlihat lebih keren daripada jam digital. Karena untuk jam digital di bagian home screen dari iOS itu kayaknya kurang pantas. Icon pack pada tema ini semuanya berubah dan untuk icon packnya dia hampir mirip banget seperti icon pack milik iOS. Dan di bagian bawah sini juga terdapat docksbar ala-ala iOS. Dan untuk docksbarnya dia agak lebih transparan daripada tema-tema sebelumnya yang agak sedikit lebih gelap di bagian docksbarnya. Control center pada tema ini juga ada perubahan, begitu pula untuk indikator baterai dan juga bar sinyal. Sayangnya di bagian bar sinyal nggak ada keterangan koneksi internetnya, namun ini sih nggak jadi masalah. Tema ini udah support di dual mode, light mode, dan juga dark mode. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Sayangnya dari keseluruhan tema yang kita review di bagian pemutar musik sini nggak ada yang berubah. Di sini dia masih menggunakan tampilan yang standar. Oh iya, buat kalian yang mengeluh untuk di bagian kontrol pemutar musik di bagian control center yang nggak bisa terkoneksi, kalian bisa tonton video saya sebelumnya. Di situ saya kasih tutorial cara biar kontrol musik di bagian control centernya itu bisa terkoneksi dengan musik yang kita putar. Papan telepon pada tema ini ada perubahan, begitu pula untuk kontaknya. Detail kontak sayangnya pada tema ini masih menggunakan tampilan yang sama. Di sini perubahan hanya di bagian avatarnya aja, sementara untuk di bagian bawahnya dia nggak ada perubahan sama sekali. Aplikasi pesan sistem. Dan ini ada tampilan untuk balon catnya. Dan di sini menurutku jauh lebih keren daripada tema-tema sebelumnya karena di sini tampilannya lebih simpel karena nggak ada embel-embel emoji ala-ala iOS yang sebenarnya cuma wallpaper aja yang nggak bisa kalian sentuh. Dan di sini nggak ada ya. Jadi menurut saya ini lebih clean dan jadi lebih keren aja. Dan untuk pesannya di sini jadi e-message dan tema ini juga berubah di bagian setelan. Tentang telepon, logo MIUI 13 di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Sementara untuk opsi on off di sini mirip banget seperti miliknya iOS. Sayangnya tema ini nggak merubah di bagian aplikasi pesan sistem, sama seperti tema-tema sebelumnya. Jadi lanjut aja kita lihat di bagian lock screen-nya. Oh iya, di bagian lock screen di sini masih menggunakan wallpaper dengan karakteristik yang sama dan di bagian atas ini terdapat widget jam, hari, kalender dan juga perakhiran cuaca. Dan di sini nggak bisa kalian geser ke bawah ya, di sini nggak ada control center ala iOS. Dan untuk geser ke sebelah kanan di sini ada beberapa shortcut aplikasi ataupun shortcut widget. Ada widget jam, hari, kalender dan juga perakhiran cuaca. Dan sini ada untuk widget yang di bagian atas ini bisa kalian rubah-rubah ya. Dan hampir keseluruhan widget yang untuk widget standar iOS dia ada di sini. Sayangnya untuk pemutar musik di sini nggak ada. Kalian bisa menyentuh di bagian bawah sini. Dan di sini ada opsi untuk di bagian home screen ataupun lock screen-nya. Dan ini jadi lebih keren daripada tema-tema sebelumnya. Oh iya, tema ini juga ada poni ala-ala iOS. Dan ini untuk poninya simetris banget ya. Waktu pertama aku menggunakan tema ini juga terkecoh. Aku pikir tadinya aku menggunakan yang Redmi Note 6 Pro. Karena untuk Redmi Note 6 Pro itu kan sama seperti ini, ada poninya. Dan yang lebih membedakan lagi sayangnya di sini untuk pansel kameranya ada di sini. Coba untuk pansel kamera yang ada di tengah jadi mungkin lebih keren ya, jadi terlihat sama seperti iOS. Dan untuk opsi pengembangan ataupun opsi kustomisasi di bagian lock screen ataupun home screen-nya kalian bisa atur sendiri ya. Ada untuk baterai, screen lock, home screen,
dan untuk setting. Dan di sini kalian bisa menggunakan dark mode ataupun light mode. Dan ini sih keren ya menurutku ya. Dan oke, itu tadi 4 rekomendasi tema iOS untuk Xiaomi MIUI 13. Like jika kalian suka dengan video ini dan jangan lupa tinggalkan komentar. Dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.